terus ada di satu momen ada yang bilang kista. Ini kalau nggak dioperasi segera langsung bisa bahaya, terus rahimnya bisa harus segera diangkat gitulah katanya. Assalamualaikum, hai Mama and Dad. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khairan dan suami saya Said Imran. Saya usianya di 39 tahun, suami saya di 49 tahun. Sekarang kita sudah menikah selama 15 tahun. Kita menanti buah hati kesayangan PO-nya. kami ini sudah hampir 12 tahun dari 2010. Nikah di 2010. Nikah 2010 dan akhirnya Alisa ini Syarifah Dinara lahir di tahun 2025. Kalau kendala medis sebetulnya itu juga sih yang bikin bingung, soalnya dari awal gonta-ganti dokter tuh dominannya bilangnya normal. Jadi makanya kita kenapa ganti lagi dokter. Ada 12 kali ganti dokter kayak gitu terus ada di satu momen ada yang bilang kista. Ini kalau nggak dioperasi segera langsung bisa bahaya, terus rahimnya bisa harus segera diangkat gitulah katanya. Kan saya takut ya waktu itu, jadi sempat kita juga ke option keluar. Nah di sana katanya nggak apa-apa. Kita second opinion juga di luar itu di 2 rumah sakit besar juga. Alhamdulillahnya katanya nggak ada apa-apa, normal. Coba butuh happy lifestyle, healthy lifestyle. Udah gitu aja. Karena soalnya dibilang vonis kista itu takut ya, jadinya sempet sampai nggak berani makan apa, udah sampai kepikiran banget kan. Apalagi sampai dibilang kalau nggak rahimnya bisa bahaya. Tapi di sana alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi akhirnya ya udah lanjutin lagi di dalam negerinya. Kalau pas ketemu dokter Wisnu itu baru ketahuannya yang kan ternyata sebenarnya biasa cek biasa aja ya. Nah ternyata di sini tuh lebih detailnya dengan ada cek DNA-nya. Nah di situ dari DNA-nya yang harus diterapi dulu ya. Itu juga nggak lama sih kayaknya waktu itu. Momen terberat nggak ada sih selain dengan banyak omongan orang ya yang bikin. Sebetulnya saya sebenarnya cuek ya sama hal-hal omongan orang, tapi kalau lingkar terdekat itu yang bikin emosinya naik turun, bikin males silaturahmi juga. Ya kalau dari saya sih nggak ada ya, cuma mungkin karena udah sering kali gonta-ganti dokter dan ganti ahlinya, jadi nggak pernah mendapatkan kepastian atau diagnosa yang tepat. Nah pas suatu ketika ya sempat kita sudah pasrah lah, kasih syukur nggak pun ya sudah. Suatu ketika ibu mengumumkan informasi terkait dengan proses menggula ya. Tempat juga ngecek juga perbandingan dengan beberapa konsep yang sama di rumah sakit yang sama sebelah juga kan. Kita lihat coba cek dulu sini kan. Ternyata ada proses-proses yang dilalui, ya udah ketika kita Bismillah kita lakukan. Jadi ketika masuk kita coba ya mungkin bisa mundur lagi kan. Jalan terus tipenya. Kalau udah maju jangan mundur sampai ada hasil. Iya, alhamdulillah. Sabaran dan doa ya sama-sama kita mempersilahkan putri utama kami. Yang paling diingat karena dari lingkup terdekat justru yang bikin membekas ya. Salah satunya pokoknya harus ada, mau cowok mau cewek gimana pun harus ada. Kan kita bukan Tuhan ya, jadi kita nggak punya tombol yang buat bisa mastiin bisa punya atau enggak. Kita kan udah usaha, udah ikhtiar juga ya. Jadi kok kalau ingat itu sampai sekarang juga masih susah sih lupainnya. Sama ada satu momen lagi kalau pas silaturahmi bilangnya udahlah nggak usah usaha lagi, udah berumur juga, adopsi aja, nggak mungkin bisa lagi katanya gitu. Rasanya gimana gitu. Dari sejak situ saya langsung ya udah doa terus, kasih the power of doa. Dan bilang ya semoga nanti Allah bisa buktiin ternyata ada kesempatan itu. Tapi saya sendiri juga yakin sih kesempatan itu pasti datang. Iya, alhamdulillahnya gitu. Untungnya suaminya nggak menuntut banyak hal, jadinya mengalir aja. Terharu sih ya, masih kayak mimpi juga, nggak nyangka juga. Sampai waktu itu juga sebenarnya agak drama ya, waktu ngambil beta hasilnya mau ngeceknya tuh saya sempat tunda karena takut gagal kan, karena di awal sempat pertamanya itu kita sempat gagal di awal kan, yang fresh embryonya itu kan. Nah terus coba lagi nih, boleh nggak sih kalau ceknya besok aja, padahal tuh harusnya momennya hari ini misalnya nih, kata susternya udah nggak apa-apa. Terus pas lagi libur juga ya, terus tunda. Saya pagi-pagi besoknya saya tes sendiri dulu, terus saya simpan respeknya di wastafel. Habis itu saya langsung ke Morula, cek beta HCG-nya, nggak mau lihat tuh sampai laporannya dari susternya. Nah, walaupun itunya udah keluar, saya nggak mau baca, harus sampai susternya ngomong, wah ternyata berhasil, kata susternya, Bu, ibu positif. Dokternya juga sempat WA juga kan. Saya baru ngecek lagi yang tadinya saya cek sendiri. Ya waktu pertama kali melihat Lisa lahir, bukan lahir, kebahagiaan ya, yang mungkin
paripurna lah kalau selama ini dalam hidup saya melihat ada suatu turunan dari keluarga kami juga akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kami keturunan dan ini memang amanah dan namanya rezeki yang Allah berikan titipkan pada kami semua ya insyaallah ya kebahagiaan itu sampai sekarang menjadi kebahagiaan kami ketiga dengan lahirnya Alisha ini menjadikan kami kuat kembali dan mungkin akan terus menjadi semacam support untuk kami juga ke depannya. Memang dulu sempat itu juga ya Apa tuh? cek pertama kali gagal ya. Oh, Ada yang ya, pertama, yang itu yang saya bilang kan kita OVO pick up pick up dapat 12 sel telur. 12 terus setelah dipertemukan dengan sperma tuh jadinya 5 embrio. Nah, yang 2 dimasukin transfer yang pertama tuh 2 embrio tuh gagal. Ya. Makanya tuh mentalnya langsung drop banget. Tapi tunggu berapa bulan langsung mulai lagi biar ya tuntas lah, biar selesai betul-betul. Akhirnya ya udah jadi yang ini. apalagi waktu itu kita udah yang bagiannya yang udah Iya, XY kita ya? akhirnya kan waktu itu mau XY apa Enggak, XX, ya? PGTE. Sisanya di PGTE tiganya itu kan. Kan dari yang 5 itu 2-nya gagal yang di transfer pertama, sisa 3-nya tuh PGTE semuanya. Kata dokter ya biar pasti gitu daripada transfer tapi hasilnya cuma nebak-nebak gitu. Alhamdulillah ketemu dokternya itulah ya, mungkin takdirnya ya. Udah waktunya juga kata Tuhan. Kayaknya itu mulus banget, dokternya juga detail banget. Udah kayak gitu tenang, mungkin psikis kita juga jadi tenang, nyaman. Karena kan buat saya penting sih kenyamanan itu karena ke depan kan kita pasti banyak urusan medisnya kan ke beliau ya. Jadinya begitu pas dokternya dari awal ngasih info-info apa harus gimana, harus ngapain itu kayaknya ya kalau kata dokternya sebelumnya tuh terlalu bertele-tele kan yang udah itu. Nah jadi dari sini sama dokter Wisnu tuh semua screening dari awal lagi betul-betul dari nol. Kayaknya tuh kayak mudah gitu jalannya, kayaknya udah langsung ini kesini kayaknya udah runut aja gitu detail. Kita juga sempat belajar juga kan tentang masalah oksigen ini kan ya kemarin bisa saling komunikasi lancar tentang ilmu pengetahuannya juga. Pas ketemu dokter Wisnu wah nyambung nih kan ternyata tepat dan memberikan penjelasannya Orangnya runut dan detail gitu kan, proses-proses yang dilalui juga bertahapnya jelas gitu ya dibandingkan dengan yang bukan membandingkan dokter lain Karena 12 dokter itu yang saya ingat ya, belum alternatif lainnya. iya makanya 12 yang saya betul-betul ingat. Pokoknya kita tuh sebenarnya usaha terus ya, walaupun orang bilang nggak mau usaha, kan kita nggak mungkin bikin pengumuman ya ke orang ya. Kita udah usaha apa aja, udah ngabisin biaya berapa kan nggak mungkin buat pengumuman kan. Nah itu tuh masya Allah. satu titik saya bilang wah ini semua bisnis ya udahlah cukuplah kan ya akhirnya dokter Indonesia pun bilang ya udah cukupnya healthy life dari Indonesia. Juga bingung dengan dokter Indonesia gitu kan kok kenapa begini banyak bahkan yang dicek apa yang dites yang lain gitu Iya, kan iya. sampai Sempat saya di segala macam. scan tumor otak. banyak nih maksudnya. Saya nggak pernah pusing kalau saya disuruh CT scan tumor otak kontras lagi gitu yang masuk tabung itu saya jantungnya udah lemes. Saya kan jarang sakit, jarang berhubungan dengan medis. Parah dulu yang pertama kali ketika dokter itu ya ketika ini ibu masih langsing dulu dikasih obat apa akhirnya mempengaruhi hormon kan akhirnya berkembang lah jadi badannya. Nah, saya itu sampai segitunya maksudnya saya bilang jadi kelinci perjuangan mulu kan tiap kali ganti dokter kan udah saya bilang stop katanya stop itu kami ya, lama sampai akhirnya pandemi itu yang betul-betul ganti total tuh pandemi itu juga saya buang semua rekam medisnya, makanya udah kesel dibuang semua pas sama dokter Wisnu mana rekam medis lama dibuang dok. karena memberikan luka yang apa gitu Iya soalnya udah nggak mau diingat. Akhirnya abis pandemi itu lah dimulai lagi. Kalau bapak Ya. mungkin lebih ngikut aja ya waktu itu. Pertama ibu yang mendapatkan informasinya kan ibu cari kan saya kan hari-hari kerja ya saya kan bilang udah stop lah saya bilang nggak ada jalan lain gitu misalnya kan nggak ada udah kesempatan udah mungkin belum ada lagi gitu kan terus saya bilang udah kalau ada jalan lagi cari sampai depan detail nanti kalau apa ditahukan putusan sama saya gitu kan. Nah ibu cari itu informasi tersebut akhirnya ketemulah suatu informasi ada proses namanya morula gitu kan. Akhirnya mulai di Jakarta gitu kan ternyata di Tangerang Ya. dekat rumah Ada juga, ternyata pas lagi jalan. wah udah pas banget gitu. Nah, suatu ketika ditanya ada pasien juga di sini ya coba nanti ke dokter Wisnu katanya. Akhirnya kita coba ke sini dan minta rujuk dokter Wisnu dan ceklop lah secara komunikasi, secara informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada kami juga sangat detail dan bermanfaat. Dan kami percaya sekali dengan dari bimbingan dokter Wisnu ya memberikan yang terbaik pada kami semua. Alhamdulillah
beliau sangat menjaga sekali dan sangat menaungi lah Terus respon juga di WA juga selalu dibales seperti sampai keluarga jadinya gitu iya, kan. Seperti di Morula ini gitu. jadi Malam-malam kayak ngerasa gitu. punya keluarga baru. Nah, itu dia intinya. Susternya juga baik-baik, lucu-lucu, ramah-ramah tuh. Nah, itu salah satunya tuh. Jadi kayak punya keluarga baru. Kalau saya sebenarnya sih awalnya karena ngeliat Zaskia Sungkar ya. Iya kan beliau kan juga sempat ke luar negeri kok tiba-tiba di sini. Nah saya juga kenapa susah juga keluar lagi karena bapak jadwalnya kan susah banget. Jadi bingung pas jalan ketemu Morula. Lagi bulan puasa juga itu ya. Pas 2024 itu puasa. Ya udah coba mampir yuk, iseng aja. Abis itu ketemu dokter Wisnu, kayaknya coba lagi aja yuk sebelum 40 kan saya tadi target itu sebelum 40 nggak apa-apa lah, coba lagi lah. Kalau memang nggak berhasil juga ya sudahlah. Alhamdulillah berhasil. Sudah waktunya.